Ya, halo. Kembali lagi bersama dengan Ibu Luciana SPI. Di sini kita akan membahas tentang pengujian prototipe ya. Jadi pengembangan produk itu hampir di mana selalu dia ya selalu membutuhkan pembuatan dan pengujian prototipe. Ya, makanya di sini kita akan membahas berkaitan dengan pengujian prototipe. Nah, prototipe itu dapat memberikan informasi bagi para produsen khususnya ya juga untuk mereka mengetahui kecacatan produk yang dibuatnya. Berkaitan dengan pengujian prototipe, ini juga merupakan bagian dari pengujian produk baru, di mana di sini dalam pengujian produk barunya ada beberapa tujuan, yaitu untuk memberikan penilaian yang lebih rinci tentang peluang sukses produk baru, kemudian mengidentifikasi berbagai penyesuaian akhir yang diperlukan untuk produk, dan yang berikutnya yaitu menetapkan berbagai elemen penting ya dalam program pemasaran yang akan dipakai untuk memperkenalkan produk di pasar. Selanjutnya, nah di sini ada 4 ya kegiatan dalam pengujian produk baru. Yang pertama, technical testing. Yang kedua, pengujian preference and satisfaction testing atau preferensi dan kepuasan. Yang ketiga, pengujian pasar simulasi atau simulate test markets. Yang keempat, pengujian pasar atau test market. Nah, dari 4 kegiatan ini dalam pengujian produk baru ini akan kita bahas satu persatu. Baik, kita akan memulai dengan yang pertama, yaitu technical testing. Technical testing ini dilakukan dengan cara membuat prototipe yang merupakan approximation produk akhir. Jadi maksud approximation ini adalah perkiraan. Nah, pada pengujian atas kinerja produk prototipe itu memang dapat menghasilkan sejumlah informasi penting ya. Nah, informasi pentingnya itu yaitu tentang produk atau product shelf life, yaitu usia panjang produk, kemudian tentang keusangan produk, kemudian masalah yang timbul dari pemakaian atau konsumen yang tidak seharusnya, kemudian potensi kerusakan yang memerlukan penggantian, dan jadwal pemeliharaan yang tepat. Nah, kita akan membahas pada poin yang kedua tadi, yang berkaitan dengan pengujian preference and satisfaction testing atau preferensi dan kepuasan. Jadi pengujian ini ya dipakai khususnya untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam rencana pemasaran serta untuk membuat tafsiran penjualan awal produk baru. Nah, artinya secara umum di sini terdapat 2 cara utama ya yang dibutuhkan dalam tipe pengujian ini. Yaitu yang pertama, meminta konsumen untuk menggunakan sebuah produk selama jangka waktu tertentu dan
kemudian mereka diminta ya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan preferensi serta kepuasan mereka. Yang pertama. Nah, yang keduanya melaksanakan blind test. Nah, yang sedemikian rupa ya, sehingga nantinya konsumen itu dapat membandingkan berbagai macam alternatif produk tanpa mengetahui nama merek atau produsennya. Jadi pada dasarnya pengujian preferen ini ya, atau preferensi dan kepuasan ini akan memberikan sejumlah manfaat pokok ya. Apa saja sih manfaat pokoknya? Nah, ini dia ya, ada 1, 2, 3, 4. Manfaat pokok pertama yaitu uji preferensi aktual dan uji teknis bisa memberikan dasar klaim yang objektif untuk keperluan promosi. Jadi di sini apabila perusahaan yang menyajikan superioritas dalam hal persepsi konsumen atas keunggulan spesifik pada produk perusahaan daripada pesaing ya. Nah, untuk yang kedua, manfaat pokoknya, nah ini ya, estimasi tingkat pembelian ulang sangat penting untuk memperkirakan pangsa pasar jangka panjang ya. Nah, oleh karena itu ya, di sini misalnya ada hasil yang kurang bagus pada uji ini, itu nanti akan dapat berakibat ya, pada pembatalan peluncuran produk ya, maupun perancangan ulang produk baru. Nah, selanjutnya manfaat pokok yang ketiga yaitu meskipun ya penerimaan pasar atas produk ditentukan oleh sejumlah elemen program pemasaran, tetapi berbagai kasus menunjukkan bahwa skor yang tinggi dalam dimensi kinerja produk yang bersangkutan sebaiknya ya dilanjutkan pada tahap pengembangan produk baru selanjutnya. Ini ya manfaat-manfaat pokoknya yang ketiga. Berikutnya yang keempat, yaitu dapat memberikan signal awal terbaik terhadap kemungkinan terjadinya kanibalisasi produk ya. Nah, berikutnya berkaitan dengan yang ketiga yang kita bahas yaitu pengujian pasar simulasi atau simulate ya, test markets. Nah, simulate test market ini adalah prosedur riset ini ya, maksudnya ini ya, riset pemasaran yang dibuat untuk memberikan gambaran yang murah dan cepat tentang pangsa pasar yang bisa diharapkan dari produk baru ya. Memang di sini lagi ada beberapa model yang dapat dipakai atau digunakan ya. Contohnya basis, designor, asesor, dan litmus. Berikutnya, nah kita masuk pada poin hal yang keempat, yaitu
pengujian pasar atau tes market. Pada tes market ini dilakukan dengan beberapa cara ya. Bisa dengan perusahaan itu ini ya, menawarkan sejumlah produk untuk dijual di wilayah pasar terbatas yang sebisa mungkinnya nanti dapat mewakili keseluruhan pasar di mana produk itu nantinya akan dijual. Berikutnya, perusahaan juga bisa dengan melakukan atau bekerja sama ya dengan perusahaan riset ya. Bisa juga dengan perusahaan itu melakukan promosi dan periklanan ya. Berikutnya juga bisa dengan pengujian bervariasi tergantung dari jenis barangnya, yaitu pengujian alfa dan beta. Nah, kita akan bahas dulu pengujian alfa dan beta. Pengujian alfa itu ialah pengujian produk dengan tujuan mengukur serta meningkatkan kinerja, rancangan, keandalan, dan biaya operasi produk. Apabila hasil pengujian alfanya baik, maka perusahaannya itu nanti akan melanjutkannya dengan melakukan pengujian beta. Nah, pengujian beta ini dengan mengundang para konsumen potensial agar dapat melaksanakan pengujian secara rahasia di tempat mereka sendiri. Berikutnya, bisa dengan memperkenalkan produk bisnis baru dalam pameran dagang ya, ini juga bisa. Nah, produk baru industri juga dapat diuji di tempat pajangan, distributor atau dealer ya. Nah, cara lainnya juga bisa melalui uji pemasaran, yaitu perusahaan membuat pasokan produk dengan jumlah terbatas dan diserahkan pada wiranaga untuk dijual di daerah geografis yang terbatas dengan dukungan katalog, promosi, dan sebagainya. Berikutnya masih dalam poin yang keempat, yaitu metode pokok untuk menguji pasar produk konsumen. Ya, di sini ada yang pertama yaitu riset gelombang ya. Riset gelombang penjualan atau sales web ya, riset. Nah, dalam metode sales web riset, konsumennya pada awalnya mencoba sebuah produk secara gratis ya, ditawarkan lagi produk tersebut atau produk pesaing ya, dengan harga yang lebih murah ya, dan perusahaannya itu nanti akan memperhatikan beberapa kali konsumen memilih produk perusahaannya ya, serta tingkat kepuasan mereka. Jadi dalam metode ini ya, mencakup usaha untuk mempresentasikan pada konsumen satu ataupun beberapa konsep ya, iklan dalam bentuk kasar
dimana di situ nanti untuk mengamati dampaknya terhadap pembelian ulang. Kita akan melihat metode selanjutnya yang berkaitan dengan metode pokok untuk menguji pasar produk konsumen, yaitu pengujian pasar simulasi. Nah, metode ini memerlukan 30-40 pembeli ya, yang di pusat pertokoan maupun di tempat-tempat lainnya, yang mana di situ nanti perusahaan akan menanyakan beberapa hal ya kepada mereka yang bisa berhubungan dengan pilihan mereka ya, pilihan mereka terhadap berbagai merek pada jenis produk tertentu. Dan mereka juga bisa diundang untuk menyaksikan iklan singkat ya, dan bisa juga di dalamnya itu yang sudah terkenal ataupun yang masih baru. Nah, nanti dalam penayangan iklannya itu juga mereka sisipkan di situ ya, mereka sisipkan iklan produk baru. Nah, kemudian konsumennya itu akan diberi sejumlah uang, lalu diminta untuk datang ke sebuah toko khusus ya, dimana mereka nanti bisa membelanjakan uang yang sudah diberikan tersebut sesuai kebutuhan ya. Dalam hal ini perusahaannya akan mengamati ya dan memperhatikan ini ya, sejumlah konsumen ya, jumlah konsumen yang membeli merek baru ya dan merek pesaing, karena datanya tersebut akan memberikan gambaran tentang efektivitas iklan mereka atas iklan pesaing ya. Dan pastinya di sini nanti konsumen itu akan diminta mengutarakan alasan mereka membeli ataupun tidak membeli ya. Nah, beberapa waktu kemudian mereka akan diwawancarai kembali ya, ini ya, bisa melalui telepon ya, untuk menentukan sikap mereka atas produk itu ya, kepuasannya, penggunaannya, dan minatnya ya untuk membeli kembali ya, dan ditawari kesempatan lagi untuk membeli kembali produk yang bersangkutan ya. Ya, kita akan beralih kepada metode pokok untuk menguji pasar produk konsumen yang ketiga, yaitu uji pasar terkendali atau controlled test marketing. Nah, dalam metode ini memungkinkan perusahaan untuk menguji pengaruh faktor dalam toko dan iklan terbatas ya pada perilaku pembelian konsumen. Di sini tanpa dia harus melibatkan konsumen itu sendiri secara langsung. Jadi ada sampel ya, sampel konsumen akan diwawancarai ya, sampelnya konsumen akan diwawancarai untuk mendapatkan kesan mereka ya terhadap produk yang bersangkutan. Untuk perusahaan, apakah mereka harus memberikan potongan penjualan? Ya, tidak harus memberikan potongan penjualan, memakai wiranaga mereka sendiri aja ya, atau membeli jaringan distribusi. Cuma ada kekurangannya sedikit untuk metode ini, tidak dapat ya, yang ini ya, tidak dapat memberikan informasi tentang cara membujuk distributor
agar mau menjual produk baru perusahaan. Itu ya berapa halnya. Ya, kita akan beralih kepada metode pokok untuk menguji pasar produk konsumen, yaitu yang keempat adalah pengujian pasar. Jadi uji pasar itu adalah cara utama ya. Cara utama dalam menguji sebuah produk baru. Nah, dalam situasi yang sama dengan yang nantinya pastinya ya akan dihadapi dalam peluncuran produk yang bersangkutan. Nah, di sini perusahaan itu juga dia akan bekerja sama dengan perusahaan riset ya dalam menentukan kota di mana winanaganya perusahaan nantinya akan mencoba juga membujuk para distributor ya agar bersedia untuk menjual produk perusahaan. Ya, ini ya. Untuk metode yang keempat ini tentang pengujian pasar, di sini nanti manajemennya akan dapat ya, dia dapat mempelajari apa saja yang mungkin terjadi ya dalam pemasaran dengan skala penuh ya, serta memberikan informasi yang lebih lengkap dalam memutuskan komersialisasi produk yang bersangkutan. Berikutnya adalah ini ya, melalui uji pasar. Yang tadi ya tentang uji pasar tadi, metode uji pasar tadi ya. Jadi melalui uji pasar itu akan didapatkan beberapa manfaat ya. Ada itu ya 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Ya, nah manfaat pertama memberikan prediksi yang dapat diandalkan tentang penjualan di masa yang akan datang ya. Berikutnya pengujian awal terhadap rencana pemasaran. Kemudian yang ketiga, mengetahui kekurangan produk. Yang keempat, mendapat gambaran berbagai masalah potensial dalam jaringan distribusi ya. Yang kelima, mendapat pemahaman lebih baik mengenai perilaku berbagai segmen pasar. Ya. Nah, demikianlah hasil pemaparan kita yang berkaitan dengan pengujian prototipe ya, semoga bermanfaat. Tak lupa juga kita mengucapkan terima kasih pada beberapa sumber informasi, yaitu kita dari buku Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK TMA kelas 11 untuk program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini ada beberapa orang timnya, yaitu Patwianto, Sri Wahyuni, dan Sumari Agus Prasetyo, dengan penerbit yaitu dari Andi Yogyakarta. Terima kasih ya, dan semoga ilmu ini, pengetahuan ini bermanfaat untuk kita bersama ya, menambah wawasan kita yang berkaitan dengan pengujian prototipe. Jangan lupa pelajari lagi lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengujian prototipe tersebut ya. Oke.
Oke, terima kasih.